Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunanus Niansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-23, yaitu ada DNS server bagian yang ketiga, yaitu master dan slave server. Oke, untuk materi-materi dari DNS server master dan slave, di sini ada konsep master slave DNS server, dan berikutnya juga ada konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, dan lain sebagainya. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu konsep master slave DNS server. Di sini kita kembali lagi ke topologinya, yaitu di sini ada server 1 Debian yang kita gunakan sebagai local DNS server, dan server 1 Debian ini juga tab-nya adalah master ya, atau server Debian ini merupakan DNS yang sedang aktif. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat server 2 Ubuntu menjadi slave-nya atau sebagai backup dari server 1 Debian. Jika nanti server 1 Debian misalnya hilang atau tidak aktif lagi, maka dialihkan ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Mungkin itu saja pada materi kali ini, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi master DNS server. Oke, kita bisa langsung buka VirtualBox-nya. Oke, di sini meskipun kita sudah mengkonfigurasi type master pada bab sebelumnya, kita perlu mengkonfigurasi lagi ya, teman-teman. Bentar, conf.local. Nah, di sini kan kita sudah mendefinisikan type-nya yaitu master, namun di sini kita harus menambahkan parameter baru. Kita bisa masuk ke name.conf lokalnya lagi. Oke, di sini pada bagian bawah kita bisa enter ya. Kita bisa enter untuk menambahkan allow transfer. Kita bisa enter, lalu kita tab saja, lalu di sini kita masukkan allow strip transfer seperti ini. Kita spasi, lalu kita berikan kurung kurawal. Di sini kita spasi lagi. Kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu ya, 10.10.3, lalu di sini kita kasih titik koma ya, titik koma, lalu spasi lagi, kita tutup kurung kurawalnya, dan di sini kita kasih titik koma lagi. Oke, jika sudah, di sini pada bagian reverse zone-nya juga kita berikan allow transfer, yang mana nanti konfigurasinya akan ditransfer ke server 2 Ubuntu. Transfer, sebentar, transfer seperti ini, kita spasi, kita kurung kurawal juga, lalu kita spasi lagi, kita masukkan IP-nya titik 3, lalu di sini kita kasih titik koma, kita spasi, lalu kita tutup kurung kurawalnya, kita kasih titik koma lagi ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa keluar. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk konfigurasinya dengan cara masukkan perintah name checkconf. Apakah ada yang error? Jika tidak ada output apapun, maka berarti konfigurasinya berjalan lancar ya teman-teman. Oke, selanjutnya pada konfigurasi selanjutnya kita perlu masuk ke dalam DB yang teman-teman buat. Nah, di sini saya perlu masuk ke dalam DB Yunan ya. Kita masuk ke dalam DB Yunan terlebih dahulu. Oke, di sini kita perlu mengganti serial numbernya ya teman-teman, karena di sini kita perlu mengubah beberapa poin. Nah, di sini pada bagian bawah NS1 teman-teman bisa enter dan tambahkan NS2 ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, di sini kita add juga sama add, lalu tab in, lalu kita NS name server, lalu di sini kita masukkan NS2 3.6. Jangan lupa menambahkan titik di belakangnya. Dan di sini pada bagian bawah NS1 kita berikan NS2 ya teman-teman. NS2, lalu kita tab, kita masukkan IN, tab lagi, kita
A. Oke, di sini kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu kita, yaitu 10.10.10.3. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa keluar ya, Ctrl X Y Enter. Oke, di sini kita bisa masuk lagi. Kita akan mengubah pada DB10-nya. Kita ubah pada bagian DB10 seperti ini. Dan di sini kita perlu menambahkan NS2. Oke, di sini saya akan mengubah serial numbernya dulu ya. Mengubah serial numbernya menjadi 5 misal. Oke, jika sudah, di sini kita masukkan 3. Nah, 3 ini adalah IP belakang dari Ubuntu server, teman-teman. Dan juga kita akan memberikan parameter pointer bahwa IP yang belakangnya 3 merupakan IP dari NS2. Kita pointer, lalu di sini kita NS2 .com. Jangan lupa untuk menambahkan titik di belakangnya. Oke, jika sudah, kita bisa keluar saja ya. Oke, jika sudah, di sini kita bisa cek konfigurasinya apakah ada yang error atau tidak. Name, lalu check zone ya. Sebentar, kita coba. Nah, di sini kita coba name check zone ya. Name check zone, dan di sini hasilnya juga oke. Nah, sekarang kita akan coba mengecek di bagian IP-nya. Nah, di sini, dan juga hasilnya juga sudah oke ya, teman-teman. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada konfigurasi slave DNS server. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ke server 2 Ubuntu-nya saja yang kita gunakan sebagai slave. Dan seperti biasa, teman-teman harus menginstal yang namanya bin9 sebelum kita mengkonfigurasi bin9-nya, yaitu apt install bin9 seperti ini. Enter. Oke, di sini saya sudah menginstalnya ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke nano-name.conf.local. Setelah itu kita perlu masuk ke bin seperti dulu ya, ke cd etc bin. Sebentar, ini kita perlu masuk ke etc bin ya, teman-teman. cd etc/bin seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke dalam name.conf.local. Nah, di sini kita bisa masukkan konfigurasi forwardingnya sama seperti sebelumnya, yaitu adalah di sini kita perlu memasukkan yaitu domain milik kita ya. Kita perlu masukkan domain milik kita, lalu kita juga memberikan type-nya. Di sini kita -2, lalu di sini kita masukkan domainnya .com, lalu di sini kita tanda petik di atas lagi. Oke, jika sudah, kita buka kurung kurawal ya, buka kurung kurawal. Di sini kita enter, kita tab, lalu di sini kita berikan type-nya adalah slave titik koma. Kita enter, lalu kita tab lagi, dan di sini filenya akan kita letakkan pada filenya akan kita letakkan pada DB Yunan ya, teman-teman. DB Yunan 36, lalu di sini kita tanda petik lagi. Jangan lupa kita beri titik koma ya di belakangnya. Titik koma. Kenapa di sini tidak menggunakan etc? Karena peletakan file pada Ubuntu dan Debian itu berbeda ya, teman-teman. Pada Ubuntu kan di cd etc
bin. Nah, sedangkan pada Debian kan cd etc bin, sedangkan pada Ubuntu adalah charge www var ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memasukkan masters atau kita mengakui mastersnya adalah 10.10.10.2. Kita ketik koma, lalu kita tutup kurung awalnya, lalu kita tutup dengan titik koma lagi ya, titik koma lagi, lalu di sini kita tutup kurung awalnya, lalu kita titik koma juga semua. Setelah itu kita perlu mengkonfigurasi reverse zone-nya juga, yaitu IP-nya ya teman-teman. Yang mana di sini IP-nya 10.10.10, lalu in addr.arpa 10.10.10.10, lalu di sini kita masukkan in.addr.arpa ya. Sini kita perlu buka kurung awalnya lagi. Lalu di sini kita tambahkan tanda petik dulu. Oke, jika sudah kita enter, kita tab. Sebentar. Oke, di sini kita perlu memasukkan tabnya ya. Kita perlu memasukkan tabnya. Tabnya adalah slave sama. Lalu kita titik koma. Di sini kita tab lagi, kita perlu mau diletakkan di mana, dan di sini filenya akan kita letakkan pada db10. Dan kita perlu kasih titik koma ya, titik koma, lalu kita akan menambahkan masters. Kita masukkan 10.10.10.2, kita titik koma, kita spasi lagi, kita titik koma lagi. Nah, di sini kita akan tutup kurung awalnya dan kita memberikan koma ya, titik koma ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa keluar saja ya, Ctrl X Y enter. Oke, di sini kita bisa cek konfigurasinya, name check conf. Oke, dan di sini tidak ada error ya, tidak ada output error, dan di sini kita bisa untuk merestartnya yaitu sistem ctl. Bentar. Oh, sebentar, salah, sistem ctl restart bin 9. Oke, tidak ada error apapun ya. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada pengujian master slave DNS server. Oke, kita bisa masuk ke klien Ubuntu-nya saja langsung. Namun di sini saya akan menguji pada bagian slave-nya saja ya teman-teman. Untuk bagian masternya kan kemarin kita sudah pernah mengujinya. Sekarang kita bisa masuk ke resolve terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman perlu menambahkan yang namanya name server dari server Ubuntu-nya, yaitu 10.10.10.3. Lalu jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X. Lalu di sini kita bisa langsung dik ya, lalu domain yang teman-teman gunakan. Oke, di sini pasti keluar jika kita melakukan dik yunan36.com question section, dan pada bagian answernya di sini memberikan answer, yaitu IP web server dari yunan36.com adalah 10.10.10.4. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam Ubuntu client, dan di sini kita bisa cek IP-nya ya. Dan di sini IP-nya adalah IP yang saya dapatkan pada router Debian. Itu kan saya pada router Debian sudah mengkonfigurasi yang namanya DHCP, dan ini merupakan IP DHCP-nya yang didapat dari router Debian. Oke, di sini jika kita ingin coba kita resolve terlebih dahulu. Jika kita ingin menetapkan DNS tetap pada Ubuntu client, pada defaultnya kan di sini tidak ada name server 10.10.2, tidak ada name server 10.10.3, yang ada hanya name server 127.0.0.53. Oke.
di sini adalah untuk menetapkannya. Caranya teman-teman bisa masuk ke dalam Word ya. Sebetulnya bisa kita setting dari router, namun kita coba untuk setting dari Word Connect ya. Kita Word setting. Di sini kita bisa masuk ke settingnya, lalu di sini DNS-nya kan masih otomatis ya. Di sini kita bisa ubah menjadi automatic, yang mana kita akan isikan IP-nya adalah 10.10.10.2 dan kita koma lalu 10.10.10.3 seperti ini. Lalu kita apply. Dan di sini kita bisa disable enable. Oke. Ya, di sini kita cek lagi. Pasti DNS-nya sudah berubah ya, teman-teman. Ya, di sini kita bisa cancel, dan di sini kita akan coba dig lagi ya, teman-teman. Dig, oke. Dan di sini IP-nya, servernya tidak menjawab apa yang sebelumnya kita lakukan. Dan di sini hanya menjawab, tidak mendefinisikan mana yang master dan mana yang slave. Di sini hanya mendefinisikan apa yang digunakan, yaitu digyunan36.com, dan jawabannya adalah seperti ini. Dan di sini server yang aktif juga ini. Lalu mungkin itu saja pada bab 23 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.